Kesempatan puja bakti Anjang Sana serta arisan pada malam hari ini merupakan kesempatan yang berbeda daripada waktu-waktu yang lain, karena kali ini cukup banyak orang yang hadir dari berbagai tempat, dan juga sekaligus upacara ataupun Anjang Sana pada malam hari ini adalah dalam rangka ulang tahun ke-25 saudari atau ibu ya, sudahan, Ibu Nana Kartika, Ibu Nova Kartika, Ibu Indra sebetulnya ya, lebih cocok Ibu Indra, namanya Nova Kartika, tapi ibunya Ibu Indra. Iya, ya betul toh Pak Fatma? Ibu Indra bukan Ibu Nova kan? Bukan ya, jadi Ibu Indra alias Nova Kartika. Iya, enggak pakai nyonya, enggak pakai apa nih. Ya, baik saudara-saudara, memang ulang tahun merupakan satu hal yang menyenangkan, apalagi kalau kita bisa memahami makna dharma di dalam kehidupan kita. Karena secara Buddhis, seseorang bukan dilihat dari bertambahnya usia. Karena bertambahnya usia itu bukan jaminan bertambahnya kebijaksanaan. Jadi walaupun seseorang sudah umurnya bertambah, bahkan sampai rambutnya putih sekalipun, tetapi belum tentu kebijaksanaannya bisa mengalahkan mereka yang umurnya masih muda. Ya, dalam hal ini Nova 25 tahun ya, ulang tahun. Tepatnya sih tanggal besok, tetapi sebetulnya malam ini kalau menurut tradisi, setelah sore jam 6 sore itu sudah termasuk besok. Ya. Jadi jumlah umur 25 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu tidak menentukan kualitas manusia. Di dalam Dharma, kualitas manusia ditentukan oleh cara berpikir, cara berbicara, dan juga cara berperilaku. Semakin baik cara berpikir, berbicara, dan berperilakunya, walaupun usianya muda, orang ini sesungguhnya telah dapat memanfaatkan kehidupannya. Bahkan di dalam Dharma pernah kita jumpai kata-kata, walaupun seseorang umurnya ribuan tahun, tapi kalau tidak melaksanakan Dharma, sebetulnya hidupnya tak ada artinya. Tapi walaupun orang itu baru sehari umurnya, tapi kalau bisa melaksanakan Dharma, itu sesungguhnya hidupnya berharga sekali. Nah saudara-saudara, pelaksanaan Dharma apa yang kita bisa renungkan di dalam peringatan ataupun di dalam upacara ulang tahun seperti hari ini? Karena kita pun masing-masing juga punya saat ulang tahun. Ada yang ulang tahun sebelum hari ini, ada yang ulang tahun setelah hari ini. Tetapi yang jelas, semua punya kesempatan, punya saat ulang tahun. Saudara-saudara, malam hari ini kita mengadakan puja bakti di dalam suasana yang enak, yang nyaman, dengan suasana altar yang penuh bunga anggrek, sehingga tadi sudah menjadi rasan-rasan ini teman-teman. Mungkin pulang mau bawa atau apa, saya tidak tahu. Jadi jangan heran kalau nanti anggreknya pulang sudah hilang semua ya, karena pada mengatakan wah bagus. Saudara-saudara, bunga anggrek ataupun bunga berbagai macam yang diletakkan di altar, sebetulnya bagi kita seorang umat Buddha mempunyai beberapa pengertian. Pengertian yang pertama yang paling penting adalah, kenapa bisa tumbuh anggrek? Karena kita menanam bibit anggrek. Artinya, apa saja yang kita tanam, apa saja yang kita olah,
sebetulnya buahnya akan sama yang akan kita dapatkan. Tanam padi tumbuh padi, tanam jagung tumbuh jagung, tanam anggrek, kita akan mendapatkan anggrek juga. Oleh karena itu, yang pertama ini sebetulnya adalah pemahaman bahwa semua perilaku kita kembalinya pada diri kita buahnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah memetik buah perbuatan, di dalam bahasa Jawa artinya metik, ngunduh, woing, pakarti. Ya. Ngunduh itu adalah memetik ya, memanen. Woh itu buah, pakarti adalah perilaku. Jadi memetik buah perilaku kita sendiri. Tidak ada di tempat lain perilaku kita bisa disembunyikan. Tidak ada kepada siapapun juga perilaku kita bisa kita wariskan, kecuali pada diri kita sendiri. Karena itu apa yang kita tanam pasti kembali ke kita. Karena itu dengan memahami yang pertama ini saja, sebetulnya seorang umat Buddha sudah muncul rasa pengen selalu berbuat baik dan pengen selalu menjaga perilaku yang buruk. Karena semua akan kembali ke kita. Kalau saya membantu seseorang, saya menolong seseorang, pasti kembali ke diri kita. Kita suatu ketika pasti akan mendapatkan bantuan, akan mendapatkan pertolongan dari pihak-pihak yang mungkin akan meringankan penderitaan kita. Sebaliknya kalau kita menyakiti orang, memukul orang, memaki orang, menggosipkan orang, maka sebetulnya hal itu yang serupa itu pun akan kembali pada diri kita. Kita akan digosipkan orang, kita akan dimaki orang, bahkan kita pun akan dipukul oleh orang lain. Jadi dengan memahami yang pertama ini, tanam anggrek, panen anggrek, kita sudah takut melakukan kejahatan, terdorong melakukan kebaikan. Apalagi saudara-saudara kalau kita bisa memahami makna bunga yang lebih tinggi lagi. Saudara boleh perhatikan bunga ini. Bunga anggrek ini setiap saat, pada saat mekar, dia akan mekar demi mekarnya itu sendiri. Bunga ini bukan mekar demi ditonton Anda. Wah, hari ini akan dipakai untuk menghias altar, maka mekarnya lalu meriah, berwarna-warni. Kalau tidak untuk menghias altar, aku mekarnya kecil-kecilan aja. Tidak usah warna-warni, percuma, nggak ada yang lihat. Tapi bunga ini tidak begitu. Dilihat, tidak dilihat, pokoknya saya mekar sebaik mungkin. Saudara-saudara, ini juga menjadi satu lambang bahwa di dalam kehidupan kita, perilaku kita ini, jangan hanya karena dilihat, ditonton, wah kita jadi lebih giat daripada biasanya. Karena kita mengharapkan sesuatu, kita menjadi lebih rajin daripada biasanya. Satu contoh saudara-saudara, contoh yang paling gampang di rumah Anda. Kalau tidak begitu banyak tamu, Anda bisa menunda membersihkan rumah. Gitu? Sisuk-sisuk air lah. Gitu? Sisuk-sisuk. Bares saja. Bares saja. Besok-besok aja lah. Tapi kalau, ini mau ada tamu loh. Anda walaupun capek juga bersih-bersih. Itu sebetulnya Anda belum punya mata seperti bunga itu. Mau ditonton, mekar, besar. Tidak ditonton, alah, loyo-loyo aja lah. Suami istri juga begitu. Wah, mau diajak suaminya pergi jalan-jalan. Mau ajak rapi. Tapi tidak diajak suami jalan-jalan, nggak diajak pergi aja santai-santai, jelek-jelek ya tidak apa-apa, udah laku aja kok. Nah ini repot.
Sehingga ada suami yang protes. Aku yang membiayai kamu, yang rawat kamu, dapatnya yang elek-elek terus. Kalau saya ajak kamu jalan-jalan, orang lain yang dapat yang bagus-bagus terus. Aku yang di rumah kok ketiban elek terus ini. Anak sekolah juga begitu. Wah, besok mau ujian. Coba cepet belajar. Ngoyo. Alah, ujian masih lama, tidur-tidur, main-main. Sehingga ada pepatah mengatakan 2 dikali 7 tidak sama dengan 7 dikali 2. Nah, ini Pak Guru mesti tahu. Apa Pak Fatma? 2 dikali 7 tidak sama dengan 7 dikali 2. Apa itu? Oh enggak, ini penting justru nanti untuk ngajar murid. 2 kali 7 tidak sama dengan 7 kali 2, artinya kalau Anda belajar 1 hari 2 jam selama 7 hari, itu jauh lebih bermanfaat daripada 7 jam sehari kali 2. Loh, ini untuk Pak Guru, besok bisa untuk nasihat murid-muridnya itu, ya. Nah, karena anak-anak sekolah kan senangnya gitu. Malah enggak 7 jam sehari, 14 kali 1. Udah pokoknya besok ujian 14 jam belajar terus. Sudah itu selesai ujian, loyo, terus 2-3 hari lagi lupa lagi apa yang dipelajari. Padahal mestinya sehari belajar 2 jam, cukup. Terus nonton film, nonton TV. Besok lagi belajar 2 jam. Itu jauh lebih bermanfaat. Sistem wayangan. Ya, sistem wayangan atau SKS, sistem kebut semalam. Ya. Itu hasilnya malah kecil. Dan banyak orang yang hasilnya sistem kebut semalam itu paginya lupa semua. Malah tidak ada gunanya, ngantuk, kesel, malah jawabannya karepe dhewe. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita yang masih sekolah, sebetulnya bukan karena mau ujian terus baru belajar. Kita menjalani kewajiban bahwa kalau saya belajar sendiri itu manfaatnya untuk saya. Jadi bukan kita nanti sifatnya jadi bisa seperti bunga. Pokoknya saya mau mekar ya mekar. Bukan karena banyak yang nonton mokar 14 kali lipat lebih besar daripada biasanya. Kalau nggak ada yang nonton kecil-kecil saja. Tidak begitu. Kehidupan kita banyak sekali yang belum bisa seperti bunga. Oleh karena itu kalau umur kita bertambah, hari ini kita ulang tahun, atau ulang tahun bahkan sudah lewat, atau ulang tahun masih akan datang lagi. Coba renungkan. Sudahkah kita bisa bersifat seperti bunga tadi? Sudahkah saya demi kebajikan itu sendiri, saya berbuat baik? Kalau diwihara, cecak, kecoa, semut tidak dibunuh. Kalau di rumah nyamuk masuk kamar aja dikejar sampai tidak tidur 1 jam ya tidak apa-apa, pokoknya harus dapat. Berarti Anda belum bisa seperti bunga. Nah saudara-saudara, kalau kita hanya mau lihat bunga dan kemudian kita belum bisa berperilaku seperti alam ini, padahal kita adalah bagian dari alam, cobalah sekarang kita mulai merenungkan hukum karma tadi. Perenungan yang pertama adalah tanam bunga, tumbuh bunga. Kalau begitu sebetulnya kebajikan yang kita lakukan akan kembali ke kita sendiri. Kalau saya belajar 2 jam sehari selama 7 hari, sebetulnya manfaatnya juga untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau saya belajar 14 jam selama 1 hari karena besok ujian, sebetulnya yang rugi juga saya sendiri. Ketika saya rapi hanya ketika pergi dengan suami saya, padahal kalau di rumah saya hanya tidak karu-karuan, ya betulnya yang rugi ya dirinya sendiri. Kalau sekarang saya di rumah juga tidak usah macak seperti ke pesta terus, di rumah boros biayanya, tapi ya rapi, bersih. Jangan suami saya mau saya tidak mandi 3 hari ya tidak apa-apa. Wes payu ayo. Kalau kita bisa selalu bersih, walaupun sederhana tapi kita bersih, yang untungnya kita sendiri.
Kalau rumah sering kita bersihkan, yang seneng ya kita sendiri. Kamar kita rapikan, yang seneng ya kita sendiri. Kesehatan kita jaga, yang happy ya kita sendiri. Kalau kita selalu bisa menyadari bahwa manfaat perbuatan itu kembali pada diri kita, sesungguhnya kita tidak akan menunda kebajikan. Tapi kalau kita selalu mengamarah, toh nggak dilihat orang, sesuk ayolah. Tak usah dikerjakan. Oh, nggak ada hadiahnya. Ada anak sekolah kan begitu. Kalau mau dihadiahi sepeda, baru rajin belajar. Kalau nggak dihadiahi sepeda, nggak ada sepeda aja, nggak usah. Maka itu akan sulit sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai seorang umat Buddha, marilah kita jangan hanya kecewa karena unsur luar. Atau kita terpacu oleh unsur luar. Karena itu kita bisa dimanfaatkan. Coba saudara lihat iklan-iklan di televisi. Hampir semua iklan berhadiah. Ya kan? Ada itu. Semua kan berhadiah. Misalnya ikut tabungan bank tertentu, dapat hadiah mobil. Ya kan? Nah, beli silet, alat cukur, dapat hadiah. Pasta gigi, dapat hadiah. Shampoo, dapat hadiah. Apa saja dapat hadiah. Sehingga mental kita sebetulnya mental upahan. Kalau nggak diupahi, moh ya. Coba Anda lihat masyarakat kita sampai seperti itu. Ya kan? Jadi Anda bisa pakai shampoo hanya gara-gara hadiah. Kalau nggak ada hadiah, mungkin kita nggak beli shampoo-nya itu. Wis lu HP gatelen nggak apa-apa, gatelen sedikit. Lah kan berarti rugi itu. Padahal kalau kita pakai shampoo itu karena kita menyadari kesehatan kita. Hadiah ndak hadiah, pokoknya saya jalani. Lah itulah faktor kita seperti bunga. Kalau sekarang di televisi selalu begitu, berarti masyarakat kita itu selalu ingin hadiah. Kita pun mungkin termasuk orang yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang tanpa malu-malu, kita kadang minta hadiah. Beli beras 2 kilo, imboe sak jimpit. Ya ndak? Ya, ibu-ibu? Ya? Ndak? Terus beli rambutan, imboe. Ndak juga. Bukan imbo, lalu? Welasan. Welasan kan kalau buah, kalau kiloan bukan loh. Kiloan kan diangeti loh, timbangannya diangeti. Kalau buah yang bisa dihitung 10 sejina melasan. Itu loh mental kita. Gitu. Betul enggak itu coba? Ayo, jangan ngomong tidak, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu sudah mental itu. Ya toh? Nah, welasan, terus apalagi diangeti, dimbui, ngomong sidik mbuhe. Sudah dimbui masih ngenyang, kok ngomong sidik, kok cuman sedikit. Nah, saudara-saudara, marilah kita mencoba memperbaiki perilaku ini. Perilaku itu sangat manusiawi, tetapi itu adalah perilaku orang yang belum mengenal Dharma. Kenapa demikian? Apakah kita sulit untuk berubah? Memang sulit, tapi kita bisa. Lah kalau nggak gitu kan nggak umum Bante. Biasanya beli 10 ya kudu ono welasane. Beli sekilo ya dimbui sak jimpit. Kalau beli rambutan ya ngicipinya sing akeh. Ngenyang sambil makan, ngicipi. Ngenyang nggak dapat, nggak selesai nggak putus-putus ngicipinya terus.
Gitu terus pindah sebelahnya ngicipi lagi, ngenyang lagi, pindah sebelahnya ngicipi lagi. Sudah gitu sudah 5 penjual udah kenyang, pulang rumah. Besok caranya dikeluarin lagi begitu. Kalau itu sih nyolong sebetulnya. Ya, tapi yang maksudnya ini ngicipi dan beli maksudnya, enggak seperti itu. Saya kira kita enggak sampai seperti itu. Tapi kita umumnya yaitu ngicipi sebanyak-banyaknya, terus masih ngenyang, terus masih dimbui, terus masih diangeti, terus masih disangoni. Nah, kita bisa nuntut. Nah, saudara-saudara, apakah sulit memperbaiki? Sulit. Tetapi apakah bisa? Bisa. Karena di dalam Dharma, salah satu contoh bunga adalah bunga teratai. Bunga teratai di lingkungan yang penuh dengan lumpur, toh bisa tumbuh. Bunga yang seger, bunga yang bersih, tanpa noda. Artinya, kita di lingkungan masyarakat yang suka hanya bonus, suka hadiah. Dan kita dididik masyarakat seperti itu. Sejak kecil mungkin kita kadang ngajari anak-anak kita, ayo sana beli gula sekilo, suruh nggak ngerti ya. Mungkin kita sudah mendidik anak kita seperti itu. Tapi marilah saudara kita mencoba memperbaiki. Bahwa perilaku kita, saya membeli di toko itu bukan karena timbangannya anget. Betul loh, di sini anget loh itu. Ya, yang lebih berat daripada bandulnya itu loh. Saya beli di toko itu bukan karena anget timbangannya. Bukan karena ayu sing dodol. Karena ada bapak-bapak, aku tak ngopi di warung itu. Soalnya tambahi eseme bakule. Itu kan ada lagu itu toh. Apa ya? Jamu pokoknya terus ada karo eseme bakule kan. Itu kan berarti ono imbuhnya itu. Kita mengharapkan itu. Coba Anda lihat itu. Masyarakat kita sudah seperti itu. Kepingin eseme bakule saja jadi lengganan di sana. Kalau enggak mesem enggak payu loh berarti. Lah ya itu, karena masyarakat kita seperti itu. Kita pengen hadiah. Apakah hadiah berupa materi? Apakah hadiah cuman meseman itu? Tetapi kita kepingin hadiah. Bukan karena saya beli di sana, karena memang butuh saya di sana. Bukan demi yang lain. Seperti bunga ini tadi. Dia mekar adalah demi mekarnya. Bukan karena mau ditonton. Bukan karena mau apa. Oleh karena itu kalau kita lalu merenungkan tentang hukum karma. Sebagai perenungan yang pertama tentang melihat bunga tanam padi, tumbuh padi. Tanam anggrek, tumbuh anggrek. Maka semua pamrih seperti itu akan bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Coba sekarang Anda renungkan baik-baik. Setiap kali Anda membeli barang, setiap kali Anda melakukan sesuatu, coba Anda renungkan. Saya kepingin beli barang ini kenapa? Karena eseme bakule. Apa karena welasane sing akeh? Apa karena hadiah? Atau karena apa? Kalau itu semua jawabnya bukan. Saya membeli barang ini karena saya memang membutuhkan barang ini. Saya beli di toko itu walaupun itu musuh saya. Walaupun itu yang jual gedingge. Tapi saya tetap beli. Kalau Anda bisa seperti itu, maka Anda sudah mulai sedikit demi sedikit belajar seperti bunga. Karena bunga ini, walaupun Anda maki-maki, bunga itu tetap mekar. Terus tidak nyembur Anda, itu tidak. Dia tetap mekar dengan baik. Tetap membahagiakan kita semua. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita sebagai seorang umat Buddha. Jangan kita hanya senang mengikuti masyarakat kita yang sekarang. Segalanya serba hadiah. Apa saja hadiahnya. Marilah kita menggali kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya semua perilaku kita itu dari diri kita sendiri. Kalau saya mengembangkan kebajikan, itu karena diri saya sendiri. Di beberapa tempat, umat Buddha pada membuat cetia atau tempat sembahyang di rumah. Hendaknya kita juga bisa membuat cetia di rumah kita masing-masing. Sehingga pagi dan sore kita bisa membaca parita bersama-sama.
seluruh anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, kita bisa baca parita. Jangan hanya buat cetia kalau mau ada lomba. Wah, ini ada lomba indah cetia. Siapa yang paling bagus nanti dikasih hadiah. Wah, baru bikin semua. Kalau nggak menang, cetia berdebu, ya biarin aja. Baca parita, wah kalau baru menderita banyak masalah, baca pagi sore. Sudah tidak banyak masalah, bukunya loh buluan. Ini kalau sampai kita melakukan seperti itu, sebetulnya watak kita masih belum mengenal Dharma. Tapi kalau kita suka maupun duka, stabil, selalu kita membaca parita. Di depan altar yang kita buat, ada hadiahnya atau tidak kita nggak pusing. Pokoknya saya melakukan pembacaan parita, meditasi. Karena saya menyadari, dengan saya membaca parita, dengan saya bermeditasi, saya mendapatkan manfaat untuk diri saya sendiri. Saya mendapatkan kebahagiaan untuk saya di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka paling tidak kita bisa berwatak seperti bunga yang ada di depan kita ini. Dan kita bisa memanfaatkan kehidupan kita, mengurangi pamrih kita sedikit demi sedikit. Marilah kita berbuat demi perbuatan itu sendiri. Anda menolong orang demi Anda menolong orang, bukan demi hadiahnya, demi ini, demi itu, bukan. Tapi karena memang Anda suka mengembangkan, menolong orang. Anda belajar demi Anda pengen belajar, bukan karena demi ulangannya lulus atau tidak. Anda bekerja adalah demi pekerjaan Anda. Anda menyayangi pasangan hidup adalah demi pasangan hidup itu. Dan Anda merasa senang kalau bisa membuat dia bahagia. Bukan karena, wah pasangan hidup saya ini, kalau saya sayangi nanti kan ngajak saya jalan-jalan. Bukan. Tapi saya memang sayang dia. Karena itu adalah perilaku saya seperti bunga. Dimaki, dicerca, tetap memberikan yang terindah kepada lingkungannya. Inilah makna kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jalanilah umur kita. Tiap hari bertambah. Hendaknya kebijaksanaan kita juga kita tingkatkan. Sehingga akhirnya kebahagiaan akan kita bisa dapatkan. Selamat ulang tahun kepada saudara atau saudari atau ibu Nova ya, Ibu Indra Jaya atau Nova Kartika. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan juga memperoleh kebahagiaan. Juga anak lahir selamat karena sudah 8 bulan ya, 8 bulan. Semoga anak lahir selamat, bukan dengan selamat. Karena kalau dengan selamat nanti kembar yang satu namanya Slamet. Ya, nanti terlalu banyak nama Slamet di sini ya. Sudah ada satu, karena itu cukup lahir selamat saja. Kalau dengan selamat ya itu nanti muncul itu yang kumisen itu. Ya. Nah, karena itu semoga lahir selamat pada jatuh temponya nanti. Semoga selalu berbahagia, tercapai yang dicita-citakan. Dan kita semua yang hadir juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah kebijaksanaan kita, untuk bersikap seperti bunga dengan merenungkan hukum karma, bahwa siapapun yang melakukan perbuatan baik maupun buruk sesungguhnya akan kembali kepada diri kita. Maka kita harus hindari kejahatan dan lakukanlah kebajikan sehingga kebahagiaan menjadi milik kita. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhita. Semoga semua